hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk doanya yang ikhlas. Mohon teman-teman mungkin alangkah baiknya supaya kita lebih bisa saling mengenal untuk open kamera ya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, pagi ini saya akan share dulu beberapa video yang mungkin membuat motivasi untuk diri kita, membuat eh, apapun yang belum kita ketahui menjadi kita tahu. Jadi teman-teman bisa dilihat dulu, kita bisa lihat share ini. Saya share dulu sebentar, saya persiapkan untuk teman-teman. Ada teman-teman ini ada yang teknis di sini. Oke, ini bisa kita dengar, bisa kita lihat tentang hasil tulisline itu. Mohon teman-teman untuk di mute dulu ya, supaya kita bisa mendengarkan. Baik, itu untuk ada apa yang tentang siswa-siswa yang pernah mengikuti pendidikan di Tari Kapuri dan akhirnya alhamdulillah sudah bisa bekerja di hotel yang di luar negeri ataupun ada yang bahkan di kapal pesiar. Nah, untuk selanjutnya saya ingin share juga keadaan di kapal pesiar yang memang pernah Pak Hermanto, expert saya, bisa lihat bagaimana sih keadaan di kapal pesiar yang sebenarnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini kita kapal pesiar, kondisi keadaan kapal di dalamnya.
Oke, itu keadaan yang apa ya, kondisi di kapal pesiar. Nah, ini teman-teman, saya kenalkan Pak Hermanto yang memang sudah 14 tahun beliau bekerja di kapal pesiar. Dan salah satunya kapal pesiar itu yang tadi yang saya share videonya, beliau bekerja di situ lebih daripada 3 tahun. Oke, selamat pagi Pak Hermanto, apa kabarnya? Pagi Pak Yoga, pagi teman-teman semua. Oke, Pak, boleh cerita dong Pak, gimana sih itu Pak Hermanto sampai bisa masuk di Caribbean ya, dengan rute pastinya Eropa ya Pak. Mungkin bisa di-share berbagi pengalaman Pak dengan kita Pak. Oke, sebelumnya saya adalah salah satu dari Tadika Puri juga, yang saya pernah bergabung dengan Tadika Puri. Saya 98 berangkat ke Amerika, meninggalkan Tadika Puri, kapal yang saya tinggalkan setelah saya tinggal dari Tadika Puri, saya bergabung dengan Disney Cruise Line. Nah, kebetulan waktu itu user daripada Disney datang ke Indonesia, jadi saya mencoba. Oke, jadi pada waktu itu saya coba untuk interview. Nah, yang melamar waktu itu ada sekitar 7.000 orang, ya. Nah, dari 7.000 orang itu saya mewakili Tadika Puri, saya menjadi juara pertama untuk dapat lulus kapal pesiar. Jadi alangkah beruntungnya teman-teman ya bisa bergabung di Tadika Puri dengan pembelajaran yang kita terima di sini. 98 itu saya interview, saya start di Disney Cruise Line di dining room, ya. Apapun pekerjaan kita sebelumnya, apapun posisi kita sebelumnya, ya. Sorry ya teman-teman, ada gangguan teknis sebentar. Jadi 98 itu saya berangkat, saya masuk Disney, saya buka Disney Cruise Line, kapal pertamanya Disney. Karena waktu itu Disney pertama kali melaunching kapal pesiar. Jadi kebutuhan akan kru sangat banyak sekali. Ya, dengan pengalaman saya juga pernah di hotel sebelumnya dan bergabung dengan Tadika Puri, saya berangkat. Jadi saya berangkat orang pertama Disney yang mewakili Tadika Puri. Nah, saya di Disney dari 98 itu sampai 2006. Ya, saya meniti karir start di Disney. Seperti saya bilang tadi, apapun pekerjaan kita sebelumnya, apapun jabatan kita sebelumnya, semua naik ke kapal itu start bottom line. Jadi saya juga sudah merasakan bagaimana pengalaman saya sebagai dishwasher atau pot washer dari FB Department as a utility. Dari sana satu kontrak, saya masuk di kontrak kedua, saya memang start lagi di kontrak kedua itu dari utility. 1 bulan kemudian saya dipanggil interview oleh HRD kapal karena mereka menilai saya cukup baik melakukan tugas-tugas saya diberikan kesempatan untuk step ahead agar promotion. Saya start kemudian naik jabatan menjadi staff mess. Ya, staff mess itu apa? Staff mess itu adalah waiter yang melayani kru di kru mess. Ya, nah, itu saya jalani 2 bulan. Saya dapat kesempatan lagi untuk interview karena dengan pengalaman saya sebelumnya pernah di hotel dan ilmu yang saya dapat dari Tadika Puri juga, saya bisa melewati 2 bulan untuk mendapatkan promosi kedua. Ya, dari staff mess saya naik ke Lido. Lido itu adalah bentuknya buffet. Di sana saya sudah bertemu dengan tamu. Ya, jadi di buffet itu adalah tempat makan tamu yang open sitting. Ya, kalau di kru mes dengan hanya kru, di buffet di Lido saya berjumpa dengan tamu. 2 bulan kemudian saya promosi lagi, saya bisa masuk di hilang suaranya. Saya masuk lagi menjadi quick service atau room service department. Ya, jadi di kontrak kedua itu 6 bulan itu saya 3 kali promosi dari staff mess ke buffet, Lido, kemudian ke
room service ya. Dari room service itu saya selesaikan kontrak, saya kembali lagi kontrak ketiga sebagai tadi di apa namanya room service. Di situ saya diinterview lagi untuk persiapan saya menjadi asisten waiter ya. Jadi di kontrak ketiga saya sudah asisten waiter ya, asisten waiter. Kemudian saya 2 bulan kemudian saya menjadi waiter. 2 bulan kemudian saya dipromosi lagi jadi head waiter. Nah, apa sih tugasnya head waiter? Head waiter tadi adalah yang mengepalai daripada staff yang ada di buffet atau Lido tadi, ya. Nah, di situ saya menjalani sampai habis kontrak. Kemudian saya dioper lagi di kontrak keempat. Saya pegang menjadi head daripada room service. Jadi pengalaman saya itu mulai dari benar-benar dari bawah sampai saya mengetahui semua posisi pekerjaan yang ada di kapal pesiar dari FB departemen. Setelah saya dari room service supervisor atau head, saya dipromosi menjadi asisten manajer di restoran yang kita biasa sebut asisten maître d'. Di asisten maître d', saya selesaikan full kontrak. Kontrak berikutnya saya masih datang sebagai asisten maître d'. Kemudian saya ada kesempatan untuk menjadi maître d'. Full sebagai restoran manager. Oke. Gitu Pak Hilman. Banyak pengalamannya Pak ya. Pak, Ya. boleh tahu tidak ketika pertama kali Pak Hermanto menempati suatu posisi di kapal pesiar, boleh tahu nggak sih atau sedikit deh berapa gaji yang diterima Pak waktu itu? Waktu pertama kali. Sebagai utility ya. Iya Pak. Waktu itu saya dengan basic $800 pada waktu itu ya. $800 berarti kali taruhlah waktu 12 itu 10.000 juta ya. Kalau 10.000 ya 8 juta. 8 juta. Itu 8 juta itu bersih, Pak? Bersih karena 8 juta itu saya free tempat tinggal. Oke. Ya, dapat kamar dengan segala fasilitasnya, listrik dan air. Kemudian makan. Karena kita ada crew mess tadi kan, saya makan di crew mess. Jadi saya tidak jajan tuh, saya dapat fasilitas tempat tinggal, dapat makan, hiburan. Kita ada namanya crew day. Jadi kita dalam 1 bulan itu ada namanya kita bisa menonton di teater crew day. Jadi kita biasa nonton bioskop yang ada di kapal kita. Berarti awal aja udah dapat 8 juta bersih ya Pak ya? Bersih. Nah, ya. Terakhir saya bayar itu awal tuh 8 juta. Yang terakhir berapa tuh Pak? 8 juta loh pertama. Berarti terakhir sekitar 30 juta ada per bulan Pak? Lebih Pak, karena sebagai maître d', kita punya basic salary itu $6.000 Pak. $6.000. Ya, itu kalau kali 10.000 60 juta. Ya, seperti itu Pak. Itu yang basic salary. Oke. Dan itu dibayarkan per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali 60 juta atau bagi dua. Oh, berarti per 2 minggu 30 juta Pak. Betul. Itu baru basic. Kenapa saya bilang baru basic? Karena kita sudah masuk di guest area. Jadi anak-anak dining room dan bar itu dan housekeeping, kalau kita sudah contact person, kita ada namanya tips. Berarti 60 juta let's say belum belum dapat tips itu Pak ya, di luar Itu tips bersih ya. Itu di luar tip. Berarti total berapa tuh kalau termasuk tips Pak? Kalau tips saya sebagai posisi saya waktu itu per kepala 50 sen Pak Hilman. 50 sen per kepala. Kalau 2.000 kepala ya berarti kali 50 itu. Ya kan kebetulan kapal kita waktu itu kapasitas 3.000 ke 4.000. Jadi perharinya saja saya kalau dengan tamu 4.000 per hari saya bisa mengumpulkan duit $2.000. Oke. Iya. Kalau 60 juta itu Pak, kita ambil yang pahitnya 8 juta deh Pak. 8 juta
itu termasuk di luar tips Pak ya? Ya. Itu untuk utility, untuk Ya, bigan ya. jadi kalau utility itu kan bukan tips. Ah, Nah, karena utility itu kan back of the house. oke. Dia hanya gaji pokok plus overtime. Nah, tipsnya dapat dari mana? Pada saat kita satu malam sebelum embarkasi, karena kita kan membantu waiter dan asisten waiter. Mm-mm. Nah, biasanya di end one night before the end the cruise, waiter itu masing-masing memberikan kita tips. Tapi itu as a group, karena kita satu tim itu di utility dishwasher itu sekitar ada 5 sampai 6 orang. Jadi mereka mengumpulkan di satu tempat kayak ada bucket, mereka taruh tuh. Ya, bayangkan aja kalau satu waiter atau asisten waiter memberi kita 5 sampai 10 dolar, satu restoran itu sekitar 125 orang stafnya, Pak. Kali saja 10 Kali 10. dolar kali 125 orang sudah berapa? Oke. Itu berarti kan sebulan 2 kali, karena satu cruise kita 2 minggu. Nah, kalau dari teman-teman di Indonesia, waktu Bapak bekerja di kapal pesiar, ada tidak Pak yang dari Indonesia? Atau lebih banyak malah dari luar negeri atau dari negara mana aja Pak biasanya kalau di kapal pesiar? Kalau kru kapal pesiar itu, Pak Hilman, kita kan dari mancanegara. Oke. Jadi dari 58 negara yang ada di dunia ini kita bergabung. Salah satunya kita orang Indonesia, ya. Nah, makanya untuk mengejar karir itu selain kita punya knowledge, pengetahuan akan departemen kita, lebih baik lagi didukung dengan kita mampu berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Nah, kekalahan kita orang-orang Asia dibanding Asia lain, kita Indonesia seperti Filipina, mereka lebih fasih berbahasa Inggris karena sehari-hari mereka berbahasa Inggris. Kemudian orang Singapura, mereka berbahasa Inggris. Orang India berbahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya kurang dari kita itu, kita bersaing bisa dengan Thailand, ya, Korea, atau Vietnam. Karena pelafalan mereka, pengucapan mereka itu jauh di bawah kita. Kalau kita lebih baik. Tapi kita dibanding Asia-Asia besar lainnya, kita memang masih kurang. Makanya saya sarankan buat kita atau teman-teman yang lain yang mau ke kapal pesiar, start from now, we need to speak in English. Jadi kita terbiasa untuk berbahasa Inggris, Pak. Oke. Iya. Karena kan memang di Tadikapuri sendiri juga Pak, kita membuka untuk perhotelan Pak ya. Iya. Mungkin itu bisa menjadi basic bagi teman-teman yang ingin nantinya kerja di kapal pesiar. Betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau misalkan seperti saya nih, contohnya nih, saya tiba-tiba ingin kerja di kapal pesiar, tapi saya tidak punya apa namanya, secara materi, secara keilmuan tidak punya perhotelan. Kira-kira lebih mudah saya yang mendapat materi perhotelan atau kebalikannya, Pak? Ini. Jadi semua agent itu punya aturan yang sama. Semua staf yang akan ke kapal pesiar harus, itu wajib hukumnya, Baik. ya. Wajib hukumnya harus punya pengalaman hotel, Pak. Oke. Minimum 1 tahun. 1 tahun. Ya. Nah, itu gunanya. Sekarang saya kembali lagi di sini di lembaga kita, pendidikan kita, Hotel School and Cruise Line Tadikapuri. Saya akan membantu semua teman-teman untuk bergabung dan memberikan ilmu saya supaya mereka dapat mengetahui itu. Dan kemudian setelah mereka lolos dari sekolah kita, dan kita akan bantu mereka juga salurkan ke beberapa hotel yang kita sudah bekerja sama, gitu Pak Hilman. Oke, berarti sangat luar biasa ya Pak kalau seandainya kita bisa tembus kerja di kapal pesiar ya. Iya, it is a dream, gitu ya. Itu adalah mimpi yang harus terwujud, Pak. Tapi saya pernah mendengar, kebetulan teman saya ada sebagai seorang dishwasher, Iya. sebagai tukang cuci piring. Dia memang betul ya Pak ya, dapat gajinya bisa sampai 20 juta per bulan. Iya. Kenapa? Kan pasti kenapa bisa sampai 20 juta? Karena Iya. kan basicnya tadi cuma 800 ya. Betul. Ya, itu di zaman saya. Mungkin Betul. sekarang basicnya udah 1000 atau 1200. Oke. Ya, ditambah overtime mungkin dia bisa bikin sampai 1500.
Kenapa bisa sampai $22.000 atau lebih? Karena gini, di waktu kita off, kita bisa shadow. Shadow Shadow. kemana? Kita helper. Helper kemana? Biasanya yang royal itu teman-teman kita dari housekeeping. Kan setiap hari kapal sandar, Pak. Berarti kita itu istilahnya membantu bagian atau divisi lain, Pak ya? Betul, itu Oke, tidak oke. dilarang, Pak Irman. Kita Oke. cari uang lembur atau Oke. uang lebih, uang ekstra. Nah, biasanya anak-anak housekeeping itu pada saat kapal sandar, satu stateroom host itu dia pegang 15 kamar. 15 kamar. Pada saat dia pegang itu kapal sandar, biasanya mereka mau turun, Pak. Mau belanja. Berarti kan kamarnya nggak ada yang megang. Betul. Biasanya mereka cari orang, siapa yang bantuin gua vakum nih? Oke. Atau siapa yang bantuin gua making bed nih? Kalau kita bisa melakukan tugas itu yang 15 kamar, dan waktunya juga tidak panjang, Pak, antara 2 jam sampai 3 jam. Oke. 15 kamar itu kita dikasih $100. $100 ya. Ya kan? Lumayan besar kan? Iya, Nah, iya. itu pertama. Kita udah $100 pertama ya. $100 kedua kita dapat di mana? Malam embarkasi, Pak. Oke. Anak housekeeping itu banyak membantu orang-orang, membantu mereka. Kenapa? Karena tamu itu bawa koper. Satu orang itu rata-rata 2. 2. Kalau satu kamar itu 4 orang sudah 8, Pak. Oke, oke. Ya kan? Nah, kalau koper itu anak-anak stateroom sama asistennya harus membuat koper itu di landing area untuk luggage. Dan itu ada tempatnya di deck 1 yang biasa kita sebut I-95. Dari situ nanti I-95. di loading lagi ke rak yang untuk dibawa dikirim ke port. Oke. Nah, untuk itulah mereka perlu orang membantu. Dan waktunya harus cepat. Makanya kalau kita selesai kerja, itu lemburan kita, ekstra jam kita. Dapat lagi $100. Berarti kalau tadi sudah 1.500, tambah ini 2, udah 200. Udah 1.700. Lalu kerjaan-kerjaan yang kita shadow-shadow yang lain, Pak. Jadi untuk mengejar $2.000 itu kembali kepada kita. Bagaimana kita memaksimalkan waktu, ya kita bisa jadi kerja tambahan. Dan itu tidak dilarang di kapal. Let's say itu tadi 1.700 untuk bantu-bantu orang. Berarti 17 juta, Pak, dalam 1 hari. Hanya Satu untuk bulan. 1 bulan. Dia karena membantu-bantu Iya. ya. Kalau dia kan kapal kan sandar setiap hari. Kan mungkin sehari ini si A yang perlu bantuan. Besoknya sandar, Pak, contoh gini. Kita start dari Seattle, ya. Kita rute Alaska. Besok kita di Juneau. Nah, di Juneau anak housekeepingnya mau turun. Si A, kita bantu si A. Besoknya kita di Ketchikan. Si B mau turun. Kita lagi off, kita bantu si B. Itu 100 sudah 200. Jadi makanya oleh sebab itu kalau kita banyak membantu orang, itu hitungannya kita dapat duit. Pendapatannya semakin banyak. Semakin banyak kalau kita sering membantu orang. Seperti itu, Pak. Kalau untuk di kapal pesiar sendiri, Pak, itu lebih banyak pria atau laki-laki sebenarnya? Kalau pria atau wanita, ya. sorry, pria laki-laki. Kalau Sorry, belum sarapan soalnya, Pak. mau puasa besok, Jadi gini, kalau di kapal itu memang kebanyakan prianya. Karena kalau kapasitas penumpang itu 4.000 seperti kapal saya, itu total kru di seluruh departemen itu sekitar 800 sampai 1.000 orang, Pak. Nah, dari 1.000 orang itu kemungkinan 700 laki-laki, 300-nya perempuan untuk semua departemen, bukan satu departemen untuk semua departemen. Jadi memang wanita memang dibutuhkan. Tapi untuk bagian tertentu mungkin. Ya, bagian tertentu bisa saya bilang. Kalau cewek itu tidak mungkin ditaruh di utility dining room. Biasanya mereka ditaruhnya di utility housekeeping, Pak, untuk wanita. Ya kalau di dining room, berkata di dining room biasanya di crew base atau di buffet. Ya, gitu, Pak. Oke, Pak, ini mengenai biasanya kita terkendala dengan biaya nih. Ya. Kira-kira dengan biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pelatihan, pendidikan, dokumen, Ya. kira-kira apa ya namanya ya bisa mendapatkan feedback yang lebih bagus nggak, Pak? Oke. Mungkin lebih baik gitu. Dengan biaya yang dikeluarkan orang kan
biasanya pikir, oh biayanya gede banget nih. Nanti beneran nggak nih kerja di kapal pesiar? Nanti kalau tahu-tahu cuman dikontrak 3 bulan, terus tahu-tahu sudah diberhentikan, terus atau mungkin dipulangkan ketika kira-kira selama pengalaman Bapak dengan biaya yang dikeluarkan banyak, apakah keuntungannya itu bisa menjadi berlipat ganda, Pak, dengan apa yang kita hasilkan? Sudah pasti ya Pak Ilvan ya. Karena gini, kita tadi dari basic aja, kita kalau kita bagi kerja di hotel kan jauh Oke, banget ya. ya, Ya, berarti kalau kita punya hutang, anggaplah kita berhutang ke orang ya. ya, Hutang taruhlah 30 juta atau 50 juta lah. Oke. Taruhlah 50 juta oke. ya. Jadi ya kita untuk di awal jangan foya-foya dong. Iya dong, saya juga begitu kan saya minjam uang. Walaupun sama orang tua. Kan Oh. saya minjem dong. Memang kalau di kapal pesiar bisa foya-foya, Pak. Kan itu semua sudah dijamin, Betul, Pak. betul. Makan, tidur, Betul. apapun tidak sampai seragam juga ya. Betul, Pak. Tapi kan gini, apa bilang foya-foya? Kan kapal sandar. Oke. Ya, kita keluar nih, kita jalan. Kan kita belum pernah ke tempat itu. Biasa lapar mata. Lapar mata. Ya. Iya, iya. Wih, ada jam bagus nih, Oke. beli. Eh, Wih, baju bagus nih, beli. Ini ada sepatu bagus nih, beli. Semuanya kan brand, Pak. Oke. Yang barang brand pasti harganya kan mahal. Gaji 800. Kalau kita turun satu krus aja udah habis lah kalau kita lapar mata. Nah, makanya di awal-awal itu ya kita harus tahan-tahan diri lah. Iya. Kita tahu diri, kita pemula. Mm, Jangan sampai di kontrak pertama kita pulang nggak bawa apa-apa. Tuh. Kasihan dong orang yang di rumah yang nungguin kita sudah kita diizinkan pergi, kita nggak bawa apa-apa. Iya, iya, iya. Biasanya berapa negara sih, Pak? Kalau standar itu kita apa misalnya di kapal pesiar itu rutenya kan ada yang Eropa, Asia atau apa. Nah, kalau dari Bapak yang Eropa itu biasanya berapa negara tuh yang dikunjungi, Pak? Ya, tergantung ya kan kita ada yang short cruises, ada yang long cruises. Oke. Ya, tergantung juga dari itinerary. Ya, itinerary itu perjalanan kapal. Kalau kita sekarang lagi main di Amerika Selatan, kita hanya mengunjungi negara-negara di Amerika Selatan. Contohnya, kita start dari Meksiko, Cozumel. Besoknya kita ke Acapulco, Huatulco. Ini masih bagian daripada Meksiko. Baru kita pergi ke Peru. Baru kita ke Argentina, Huatulco. Jadi 14 hari itu kita di kapal itu yang mengunjungi negara biasanya 10 hari, Pak. Oke. Terus masih ada sisa hari kan? Mm, Biasanya kita di mana? Nah, biasanya itu namanya ada at sea, Pak. 1 sampai 2 hari. Atau kalau cuaca tidak baik, kita at sea. Atau kita overnight di negara tersebut, kita tidak cruise. Karena bicaranya safety. Oke. Nah, itu Pak Ilmu. Tapi itu yang tadi apa disebutnya dengan overnight juga ya? Iya, Itu gratis, Pak, tidak? Untuk fasilitas yang kita dapatkan juga. Kan kita di darat tuh, Pak. iya, Tidak di kita overnight. Tapi yang namanya kapal, kru tetap bekerja karena kamu ada di kapal kan. Nah, dia kapal karena gini, pada overnight itu tamu nggak semuanya turun. Setiap Oke. sandar juga tamu nggak semuanya turun. Makanya restoran breakfast, lunch, dinner itu harus buka. Makanya kru tetap ada jadwal untuk bekerja. Tapi pada saat selesai kerja, contoh kita selesai jam 10, kapal kan overnight sampai besok pagi. Nah, tugas kita udah selesai, kita boleh main, Pak. Karena di luar itu ya contohnya kita melihat di konsumen itu umpamanya kita, sorry ya, contohnya kita ke bar, Oh, relax gitu, ke kita bar, clubbing, kita kafe, main ke kafe, iya. makan. Oke, oke. Kita boleh kembali jam berapa bebas karena yang penting pagi jam schedule kita harus sudah di kapal sama sebelum kapal tarik jangkar. Kalau kita telat ditinggal, Pak. Ditinggal berarti udah harus naik kapal lain lagi kali ya? Atau benar-benar betul Naik ditinggal? pesawat pastinya. Oh, naik pesawat. Nyusul. Tuh. Kan kita tahu itinerary kita kemana. Oke. Ya, beruntung kalau kapalnya belum layak. Itu yang ditinggal bukan hanya kru saja, penumpang yang juga telat ditinggal. Oke. Jadi dia harus connection flight-nya ke tujuan berikutnya. Kalau tamu masih welcome, kalau kru terlambat walaupun nyusul ke kapal, terima surat PHK, Pak.
Oh, langsung di PHK, Pak. langsung diterbangin Bukan pulang. SP1, Nggak SP2 ada. langsung. Nggak ada di kapal tuh, nggak ada istilah seperti itu. Luar biasa disiplinnya, Pak ya. Iya. Oh iya, Pak Hermanto, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih. Dari tadi kita ngobrol, mungkin teman-teman ada yang kurang paham, yang hadir di Jumpa pagi ini. Iya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, kalau soalnya untuk naik di kapal pesiar itu butuh pengalaman di hotel juga, Kak, Pak? Iya. Tadi kan sudah saya terangkan seperti pertanyaan Pak Hilman, Aldo ya. Ya. Jadi itu syarat mutlak Aldo. Dia harus punya pengalaman hotel. Paling tidak yang magang yang 6 bulan itu toh. Iya, Pak. Nah, habis itu dia lanjutkan. Nah, untuk itu nanti kan tetap kita dari Tadika Puri yang lulusan kita, saya akan tetap bantu. Ya, lulusan kita yang lebih diutamakan untuk bisa kesempatan ke kapal. Karena kita ya di sini sudah bekerja sama membuat MOU dengan beberapa agensi kapal pesiar. Jadi nanti saya coba untuk interview ke agent. Interview itu tidak satu kali. Lolos agensi biasanya ke user. User itu adalah asal perusahaannya. Gitu. Makanya tadi saya terangkan bahwa wajib mampu berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk itu, kalau dia belum mampu, kembali lagi ke Tadika Puri, kita ajarkan mereka untuk express English atau intensive class. Seperti itu. Yang berhubungan dengan Marine English. Gitu, Aldo. Iya, Pak. Ya. Oh ya, Pak Hermanto, saya mau share ke yang kemarin, Pak ya. Ya. Yang siswa yang kita antar itu yang Oh, atas nama oke. Pandu, Pak. Iya, Mungkin buat Aldo atau teman-teman di sini ada bukti nyata di situ Aldo yang sudah Pandu. bekerja berapa tahun, Pak, di Pandu, hotel? Pandu. 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 Ah, Dia sudah 2 tahun di hotel. Dia ikut program kita intensif 1 bulan. Dia belum punya uang. Dia minta waktu hampir 1 tahun mengumpulkan untuk biaya mengurus semua dokumen sampai berangkat. Nah, ini saya sebentar ya, Pak Hermanto ya. Oh ya, Nah, silakan. ini teman-teman, ini kemarin saya ikut serta dengan Pak Hermanto dan Pak Tommy Ya. mengantar Pandu, Pak ya, Ya. dari Bekasi, Anak Bekasi ya. anak Bekasi dengan orang tuanya, dan dia alhamdulillah diterima di Carnival. Sunrise. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pandu Wijaksana. Saya alumni dari Tadika Puri Hotel School and Cruise Line. Saya mengikuti program kelas intensif selama 1 bulan dan saat ini saya akan berangkat menuju Miami Homeport bekerja di kapal pesiar Carnival Sunrise sebagai cook 3. Bagi teman-teman yang mau join bergabung di kapal pesiar bisa bergabung di Tadika Puri. Oke guys, buat teman-teman yang ingin ke kapal pesiar, hari ini saya mengantarkan siswa dari Airport Soekarno-Hatta di Terminal 3. Hari ini tugas saya selesai memberangkatkan siswa menuju di kapal pesiar Carnival Cruise. Bagi teman-teman yang ingin dan bertekad mau bekerja di kapal pesiar, silakan bergabung bersama kami di Lembaga Pendidikan Tadika Puri, khusus Hotel, School and Cruise Line. Kami bertempat di Jalan Raya Ajinawi nomor 5. Kami tunggu kedatangan teman-teman yang mau bekerja di kapal pesiar. Oke, sampai jumpa di Tadika Puri. Nah, itu Pandu, Pak ya. Ya. Jadi teman-teman, yang saya memang ikut serta saat itu,
Memang Pandu itu dia sudah ada sekitar 4 atau 3 tahun ya kerja Iya. di hotel itu Pak ya. Dan orang tuanya waktu itu betul-betul khawatir, apalagi seorang ibu waktu itu bertanya kepada saya, Pak ini betul tidak berangkat gitu. Karena memang dia pernah dijanjikan untuk berangkat, tapi tidak berangkat-berangkat Dari orang yang lain. dari orang yang lain. Nah, dia itu Pandu itu anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Ya, saya karena saya ngobrol, orang tuanya tidak bekerja dan orang tuanya punya usaha kecil-kecilan. Pandu itu mempunyai adik kedua, dia baru lulus sekolah. Terus yang bukunya itu kalau nggak salah SMA kelas 1. Nah, seperti itu. Ternyata Pandu itu sudah punya keinginan untuk kerja di kapal pesiar. Udah lama ya. Sudah lama Pak ya. Bukan, ternyata dia bukan karena penghasilannya, tapi karena dia pengen atau ada keinginan merasakan kehidupan di luar negeri. Seperti itu. Jadi kan dia mau, ya ibaratnya kalau kerja di kapal pesiar itu kan keliling dunia gratis Pak ya. Yes, jalan-jalan. Jalan-jalan, udah jalan-jalan gratis, dibayar Yes, pulang. mantap. Semua aja. Nah itu mungkin kemarin gimana itu Pak prosesnya Pandu tuh bisa sampai diterima di Carnival Sunrise Oke, ya. dengan gaji berapa Pak kemarin nih awalnya? Ya, pertama dijanjikan 600. Ternyata begitu LG turun dia terima 7,5. 7,5 Iya. luar biasa. Itu baru basic. Baru basic ya. Ya, Sebagai cook ya, cook 3. ya, atau cook helper lah. Ya. Itu gimana tuh Pak? Seorang Pandu bisa sampai, pasti prosesnya berat sekali Pak ya. Betul. Nah, dengan pengalaman dia kerja di hotelnya, kebetulan juga di hotel dia posisinya sebagai cook, ya. Dengan pengalaman itulah yang bisa membantu dia ke kapal. Proses di kita adalah memperbaiki bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Ya, yang penting dia punya keberanian untuk bicara. Betul. Karena kamu sepintar apapun berbahasa Inggris, tapi kalau tidak ada keberanian untuk bicara, susah juga. Betul. Lebih bagus kita tanamkan mentalnya dulu, kesiapannya untuk berani berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi itu lumayan tuh. Pandu banyak kita kasih PR selain kita ketemu. Jadi setiap hari itu dia banyak PR dari kita. Dari saya dan Tommy dan Tuan ya dari tim saya. Jadi setiap hari dia buat report. Pertama, contoh yang awal itu kita suruh dia baca tentang Pinocchio. Ya, buku cerita Pinocchio. Habis itu kita suruh dia tulis dalam bahasa Inggris. Ya, setelah dia tulis, saya suruh baca pada hari berikutnya. Ya, dari tulis baca. Hari ketiga dia harus bisa langsung menceritakan tanpa membaca karena kita tes dia melalui Zoom Pak membantunya. Ya, melalui Zoom ya. Ya, saya Zoom langsung. Karena dia saat itu lagi bekerja juga Pak ya. Karena dia bekerja di hotel, ya kan. Nah, setelah itu saya suruh dia buat cerita sendiri dengan kata-kata dia sendiri. Karena saya mau mengetahui pengetahuannya dia, grammar dan conversation-nya dalam bahasa Inggris sampai di mana. Nah, itulah gunanya kita mentor, membantu mereka, memberitahu mereka kesalahannya di mana. Jadi nggak apa-apa salah, ucapkan dulu, baru kita tahu yang benar begini ya, yang benar begini ya. Jadi dia pelan-pelan memperbaiki. Nah itu gunanya kita. Walaupun kita kalau dia tidak bisa datang kita bantu melalui Zoom Pak. Seperti itu Pak Irman. Ya soalnya kemarin juga saya melihat seorang Pandu Pak ya. Iya. Itu dia seperti nervous, tidak percaya gitu. Dia sampai bilang, saya nggak percaya loh Pak, saya bisa berangkat katanya. Betul. Seperti itu. Ada saya tanya bahasa Inggrisnya gimana? Ya, saya bahasa Inggrisnya belum pasti banget Pak gitu. Betul. Cuma saya dilatih sama Pak Tommy, Pak Hermanto. Ya untuk berani dulu aja katanya. Makanya saya nekat aja nih Pak berangkat. Yang penting saya berangkat dulu aja gitu. Pasti. Kenapa gitu Pak? Yang penting lulus dari interview agency kan nggak harus perfect. Iya betul. Kemudian lulus dari user, ya kan?
Pertanyaan YouTube juga nggak susah-susah amat, makanya kan kita bantu di sini. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering keluar pada saat interview dengan user sesuai dengan departemennya. Oke. Nah, itu yang kita bantu. Nah, itu dihafalin. Begitu dia hafal, pada ditanya pasti dia bisa jawab. Yang penting tadi saya hanya mengajarkan dia keberaniannya untuk berbicara atau berkomunikasi tadi pada saat ditanya. Ya, walaupun akhirnya kemarin Pak Yoman lihat sendiri, dia Iya. nervous banget. Iya, Tapi betul. lihat sendiri, gue berarti nggak sih, gue berangkat nggak sih? Iya, benar-benar. Ya kan? Nanti kita akan tunggu. Saya lagi minta Bayu itu Pandu untuk mengirim videonya selama di kapal. Kemarin saya ada kirim, cuma dia kirim saya hanya kehidupan kapal yang maunya saya. Dia ada dianya. Kemarin saya share sama Pak Yoman kan dia mau, oh ini di deck kru ini. Nah, saya maunya dia menerangkan ada dianya gitu. Oke. Itu Pak. Infonya Pak Hermanto bulan ini ada 10 orang waiting list untuk berangkat lagi, Pak. Iya, karena memang kebutuhan contoh kayak Carnival saat ini membutuhkan kurang lebih 200 kru 200 kru. untuk semua departemen. Itu laki-laki atau Semua perempuan? cowok dan cewek. 200. Nah, sementara kita masih menunggu orang-orang yang mau bergabung. Betul, betul, betul. Nah, itu 200 untuk saat ini. Mungkin bulan depan bertambah lagi. Itu baru satu kapal Baru satu kapal, kebutuhan 200, Iya, Pak, ya? itu baru Carnival. Carnival. Belum lagi Disney, belum lagi Royal, belum lagi Celebrity, ya belum lagi NCL. Jadi di kapal pesiar itu banyak sekali. Jadi kalau kita di sana nanti di port itu kita kayak masuk ke apa namanya stasiun bus, karena kapal keluar masuk iya. dan besar-besar kan Iya. gitu, ya kan. Nah kemudian nanti bicara menyinggung cewek. Ya, cewek di semua kapal pesiar, semua departemen pasti ada. Nah, sekarang ada yang namanya Virgin Cruise Line, Pak. Virgin Cruise Line. Ya, ya, sekarang kapalnya merah putih itu warnanya. Ini kapal baru nih. 80 sampai 90% krunya sampai kaptennya cewek. Ini kapal baru nih yang namanya Virgin. 80 sampai 90% staffnya, krunya cewek. 80% paling di engine. Anak cewek juga di engine sebenarnya juga ada. Nah, jadi yang cowok-cowok itu mungkin ya menambah untuk sesuatu hal yang pekerjaannya lebih berat lah mungkin. Pak, kalau misalkan saya sebagai penumpang nih kapal pesiar bukan sebagai kru ya, saya harus bayar berapa sih Pak biasanya untuk ke satu destination gitu? Oke. Kembali ke harga tiket itu tidak mahal, Iya. ya depend of someone gitu ya. Tapi ada yang namanya low season Pak. Oke. Yang lagi di mana kita bukan musim liburan atau namanya kalau kita book 1 year atau 2 year before. Nah itu biasanya ada special price, ya. Dan kalau harga normal di kamar yang biasa, kamar biasa lah yang kita punya, kita bisa bilang di deck 5 atau deck 3 gitu ya, yang biasa-biasa, yang tidak ada teras. Per orang itu antara 15 juta sampai 20 juta, Pak. Untuk satu perjalanan? Satu perjalanan, satu cruise lah. Satu cruise. Iya, Biasanya berapa hari? Cruise pendek biasanya. Oh, Cruise 3 pendek, hari? ya 3-4 hari, Pak. Oke. 3 hari kita perjalanan, 1 hari tadi NC, baru kita kembali ke Ompo. Oke. Berarti saya harus bayar 20 juta Pak ya? Untuk Bapak. Tapi kalau bawa istri, bawa anak kali 3, Pak. Karena diskon dari Bapak gitu loh. Oh, nanti kita bicarakan. Karena gini, hotel darat sama hotel di laut kapal beda, Pak. Kalau kita di darat kan book kamar untuk satu kamar. Maksimum 2 atau 3 orang. Betul. Bahkan bisa 4 orang. Cuman kan kendalanya pada saat breakfast cuma fasilitas 2 atau Nah, kalau di kapal pesiar itu, walaupun di kamar yang sama, orangnya lebih dari 1, ya tetap harus dibayar sejumlah kepala, Pak. Bukan bayar kamarnya. Itu bayar kamar kata ya. Itu karena apa? Si tamu tadi menikmati semua fasilitas yang ada di kapal. Karena makan dan minum free, Pak, tidak bayar lagi. Oh, gitu Pak ya. Wah, gratis. 24 jam. 24 jam. Karena kita ada room service tadi kan. Oke. Jadi ada breakfast, ada lunch, ada dinner. Ya, ada buffet. Nanti ada jangkano. Jangkano itu biasanya kita acara di
dekat pool di deck. Nah itu juga biasanya pestanya sampai jam 2 pagi Pak. Habis itu masih lapar, ada room service sampai pagi, bisa order juga. Nah di situ Pak, makanya kenapa jam kerja kita panjang, karena kegiatan kita menservis tamu itu dengan waktu yang panjang juga. Baik. Pak, itu tadi di kapal itu banyak benar fasilitasnya Pak ya? Apa aja sih itu Pak fasilitasnya? Oke, seperti yang kita video tadi, Tadi ya, saya video tadi lihat ya. Pak. Pasti kita ada mall. Mall. Mall kita itu, kalau kita bilang sekarang mall mana sih yang paling cakep? Ya. Berapa lantai gitu kan? Iya, iya, iya. Mall di kapal itu jauh bisa 5 kali lipat lebih indah, lebih cakep daripada yang ada mall kita di sini. Pondok Indah nggak ada apa-apanya Pak. Satu. Kemudian di kapal itu kita ada swimming pool dari kategori anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan itu ada batasnya karena yang anak-anak, remaja tidak boleh masuk ke pool dewasa karena biasanya itu yang dewasa ya tahu sendiri lah boleh Pak. Iya. Jadi itu terbatas karena di pool dewasa itu nanti ada whirlpool, ada sauna, ada spa. Oke. Tapi itu fasilitas free ya Pak ya? Semua free. Semua free buat tamu. Kecuali ada pengecualian gini. Kan kita ada specialty dining room, ada French style, ada Italian style. Nah, kalau dia mau ke situ di luar regular dining room yang kita sediakan, biasanya per orang itu untuk booknya per kepala $20, Pak. Oh, Kalau couple kita mau spesial acara celebration, pokoknya anniversary, berdua sama istri, Pak Iman liburan sama istri berdua di Italian restoran, book per orang $20 untuk makan doang. Sama minumnya nanti di situ udah dapat punya apa. Nah makanya di kapal itu ada yang free, ada yang gratis, apalagi yang bayar. Yang berbayar di dining room yang berbayar, ada contoh gini, kita mau minum Coca-Cola tapi bukan yang dispenser Coca-Cola. Nah itu yang datangnya by can, itu berbayar. Kita mau minum air putih, tapi yang datangnya bukan tap water atau bottle water, Evian regular atau Pellegrino sparkling water itu berbayar. baik. Iya seperti itu Pak. Oke. Aduh, nggak kerasa nih Pak. Kita tinggal 10 menit lagi nih waktu kita nih Pak nih. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi kepada siapa ini atas nama Asep Rohima? Saya mau nanya Pak, boleh nggak Boleh. Pak Hermanto? Salam Ya. kenal Pak. Salam Saya kenal Pak. Dari Bogor Pak. Oh iya Pak Asep, terima kasih. Saya juga dari Bogor Pak. Oleh Bogor. Ya. Pak, saya mau nanya. Ini kan kebetulan masih di hotel kerja Pak. Cuma Ya. belum setahun. Itu kalau mau ikutan kira-kira bisa nggak ya Pak? Bisa, karena kita pasti membantu asalkan Bapak bergabung dengan lembaga pendidikan kita di Tadika Puri dulu Pak. Bapak bergabung dulu. Nah, kita bantu yang cruise line-nya ya Pak. Oh gitu. Karena Pak, apa? mau- Kita mau ajarin Bapak bahasa Inggris maritimnya dengan pengenalan lingkungan yang ada di dalam kapal nantinya Pak. Baik Pak, kan kalau saya ini udah kayak yang tadi ini ya, saya udah lagi magang di kerja di hotel, cuma belum setahun gitu Pak. Ya, Kalau mau yang ikut cruise line-nya itu, saya bisa langsung daftarnya kemana ya Pak? kalau langsung pasti nggak bisa. Makanya bergabung bersama kita di lembaga kita Tadika Puri dulu. Nanti kan saya akan membantu slotnya dari agen-agen mana yang saya sudah bekerja sama untuk dapat jadwal interview, Pak. Nah, makanya bergabung itu gunanya apa? Saya mau mengetahui pengenalan produk knowledge Bapak sampai di mana, kemampuan berbahasa Inggris Bapak sampai di mana. Jangan sampai ntar kita kirim, Bapak gagal atau mengulang, mau wasting time juga. Makanya saya mau kenalan dulu, makanya oleh sebab itu datang dan bergabung dengan kita di sini. Saya mau kenalan dulu secara tidak langsung. Makanya saya mau capability Bapak dalam berkomunikasi bahasa Inggris dan produk knowledge sampai di mana. Begitu Pak Itu Asep. di kantornya di mana Pak? Pak, saya bukan Pak Asep, saya Rosid Pak. Oke, Pak Rosid. Ya, Itu Pak Rosid. tadi Kapuri yang di Jakarta Selatan ya Pak? Ya, kita patokannya ITC Fatmawati. Dari lampu merah itu nyebrang dari ITC kira-kira nggak nyampe 100 meter, posisi kita ada sebelah kiri.
Kita di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5 Pak Rosid. Pak, nanti kalau saya ada rencana datang, saya boleh minta kontak Bapak, boleh di chatting ya Pak, ditulis nanti atau mungkin ketemunya siapa ya Pak di kantor itu? Ya, bisa dekat saya langsung boleh. Nanti ada Pak Hilman juga, karena kebetulan Pak Hilman dengan saya, kita di satu program yang sama, kita di Hotel School dan Cruise Line, gitu Pak. Atau Oke nanti Pak, ada security, mau saya cari kita di sini, nanti kita ketemu atau nanti bisa buat komen di situ, Bapak tinggalin nomor, kan ada buat chattingnya tuh di Zoom kita. Bapak kasih tahu nama Bapak, nomor handphone berapa, WA berapa, nanti saya WA balik Pak, saya jawab untuk berkomunikasi. boleh Pak, boleh. Atau boleh Pak begini juga Hilman Pak, sama nanti Pak di share Toto juga. dikirim di chat ya Pak ya? Ya, Nomornya nanti saya biar chat Pak. nanti saya Iya. save. Ya, terima kasih Pak. Ya, Atau mungkin nanti bisa menghubungi yang memberikan link Zoom atau memberi informasi webinar ini Pak Rosid. Oh baik, baik, baik. Ya. Ada lagi mungkin Pak Asep, Hilmi atau siapa tadi? Aldo atau siapa ini? Herni? Saya Pak, Iya boleh. eh, perkenalkan nama saya Herni, mau nanya Pak, untuk bisa kerja di hotel itu harus good looking ya Pak, terus harus tinggi juga ya Pak, soalnya saya nggak good looking gitu Pak, terus tinggi tinggi saya juga 150, jadi Oh, kayak di bawah rata-rata kayak gitu, harus kayak iya gitu iya. ya Pak. Sebenarnya Terus harus gini. berpengalaman juga ya Pak, soalnya saya Iya. nggak ada basic banget di perhotelan nih Pak, gimana dong? Bantu ya Pak. Sebenarnya gini sih ya, Mbak Herni. Kalau untuk good looking, terus tinggi, ataupun keahlian, sama seperti tadi Pak Hermanto bilang, semua orang ketika memulai sesuatu hal baru itu pasti tidak tahu apa-apa. yes, setuju. Seorang pandu yang tadi berangkat ke Karnival ya Pak ya, Ya, dia itu tidak tahu apa-apa tentang kapal pesiar, seperti itu. Dan dia kebetulan mungkin memang ada pelatihan atau dia sudah punya experience sebagai cook. Tapi awalnya ketika masuk di hotel, dia bukan sebagai cook, tapi justru dia sebagai OB di situ atau room boy mungkin ya, sebagai room boy. Tapi karena dia memang hobinya masak, katanya di rumah, akhirnya dia coba dites di hotelnya untuk masuk di bagian F&B. Nah, kalau Mbak Eri punya hobi masak, tidak perlu good looking atau tinggi, tapi kan keahlian. ya, Itu keahlian yang penting. Atau mungkin di hotelnya nanti bisa bagian resepsionis, di bagian front office. Itu. Orang kan good looking itu tergantung dari mana-mananya. Sama seperti saya cerita dengan Pak Hermanto, ada yang dari Kolombia ya Pak ya. Ya. Terus dari mana? Peru. Peru. Mana ada mereka cakep-cakep kalau bangun tidur. Iya betul kan? Tapi ketika mereka sudah bekerja, dipoles-poles dikit nih. Contohnya Pak Hermanto, ketika ini saya langsung pangling loh ketika dia memakai pakaian seragam kapal pesiarnya. Jadi menurut saya tidak masalah Pak ya kalau hal itu ya Pak ya. Iya. Ini siapa tapi namanya Herni ya. Jadi kan segala sesuatu itu kita perlu belajar ya. Ya, makanya kalau kamu punya niat, mimpi untuk bisa ke hotel atau ke kapal pesiar tadi, kan kita harus menggapai mimpi, benar nggak? Caranya apa? Kita belajar. Belajar ini bagaimana? Ya itu tadi, kita ikut pelatihan, kita dididik di pelatihan, nanti dikasih surat magang, OJT di hotel. Bapak kamu tinggal di daerah mana tadi, Herni? Saya di Jakarta juga Pak. Oke, kan di Jakarta kebetulan kita kemarin saya bicara dengan para pimpinan. Di sini kita ada hotel di Pondok Indah Intercontinental ya. Iya betul. Kita ada hotel Sheraton. nah, gitu. Tapi gini Herni, kalau untuk di hotel itu kan kebetulan kamu berhijab ya. Iya Pak. Ya kalau hotel di darat
Di Indonesia masih boleh. Maaf ya, karena kalau di luar negeri, ya, apalagi untuk kapal pesiar, tidak diizinkan berhijab. Jadi, kalau kamu mau ke kapal, kamu tidak boleh berhijab. Tapi kalau hanya untuk hotel-hotel di darat, contohnya dimanapun, itu tidak menjadi masalah. Itu satu, ya. Ya Pak, minimal di hotel dulu lah Pak gitu. Iya, Kalau iya. ada loker bolehlah diinfoin. Pasti diinfo kalau kamu sudah menjadi salah satu member kita. Oh Benar iya ya? Pak, siap Kan Pak. pasti orang tua akan ngurus anaknya dong. Tapi Iya masa Pak. saya mengurus anak orang lain, anak saya nggak saya urus. Ya kan? Iya benar Pak. Iya, gitu ya kayaknya. Ada lagi, Herni? Eh, cukup mungkin Pak. Terima kasih. Kamu nggak mau datang ketemu kita di sini? Oh Ngobrol. nanti saya bakal minta schedule Bapak ke Pak Hilman. Soalnya Oh. saya kira Bapak itu orang sibuk gitu Pak. Oh, ya. Saya siap membantu siapa saja ya, oke? Ya, Iya thank Pak, you. makasih. Sama-sama. Oke, sebagai tambahan sih, untuk yang berhijab biasanya mereka memang tidak bisa di kapal pesiar, tapi kalau mereka bagus, mereka bisa bekerja di hotel yang di luar negeri. Iya. Contohnya yang di Dubai. Kemarin kita ada di Singapura, Pak ya. Singapura, ya. Oke, gitu. Ya. Jadi jangan khawatir sih, teman-teman. Ya, kalau hotel darat pasti. Iya, kalau hotel darat ya, Ya. gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dan sudah waktunya habis. Ya. Atau Pak Hermanto mungkin mau memberi semacam advice lah untuk teman-teman nih. Oke. Kata-kata mutiara terakhir sebelum kita mengakhiri ini, Pak. Buat saya, teman-teman orang-orang muda, jangan takut untuk meraih mimpi. Ya, begitupun yang saya lakukan dulu. Kalau saya tidak menggapai mimpi saya tidak melangkah, saya tidak akan seperti sekarang saat ini. Jadi, jangan takut dengan kondisi kita apapun saat ini, apalagi dibilang alasan yang paling klasik, saya nggak punya uang, Pak. Nah, itu saya nggak setuju. Ya, jangan bilang saya nggak punya uang. Kita kan manusia yang diberikan kekuatan kesehatan untuk bekerja. Nah, untuk melampaui semua itu kan kita juga berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoalah, maka Tuhan atau Allah kita akan memberikan kita, membuka jalan-jalannya untuk memberikan kita rizki. Ya, gapai mimpi. Jangan hanya mimpi. Sampai kita di mimpi kita itu kita lakukan. Oke? Oke. Kalau begitu, terima kasih teman-teman atas waktunya dan kehadirannya. Mungkin untuk session berikutnya kita adakan lagi Pak ya, webinarnya ya. Mungkin tapi ini lebih yang khusus seperti itu. Karena kita memang sedang mencari, terutama untuk kebutuhan di kapal pesiar tadi, tapi memang orang-orang yang sudah mempunyai pembekalan materinya dulu teman-teman. Betul tadi kata Pak Hermanto, jangan pernah takut, apalagi berkaitan dengan biaya, karena memang itu hal yang paling krusial. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya kalau terutama kayak kita yang perokok Pak ya, kita sebenarnya biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk merokok daripada untuk mengikuti pembekalannya. Oke. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Salam sehat semua. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita impikan diberi kemudahan, dan satu pesan kita, jangan mudah menyerah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih, atas Pak Herman. videonya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you semua.